Selamat siang, izin memperkenalkan, saya Nres Revandi dan rekan saya Siva Sofia, Najwa Nabila, Julia Widiasari, Noval Nur Hakim, Iqbal Kusnendar, dan Rahmat Doni Pratama. Di sini kami akan mempresentasikan hasil belajar kami, yaitu analisis rasio keuangan profit dan non-profit. Di sini saya akan menjelaskan profil perusahaan PT Adaro Energi Indonesia. PT Adaro Energi Indonesia yang kini bernama Alamtri Resources Indonesia adalah perusahaan pertambangan batu bara terkemuka di Indonesia. Perusahaan ini berfokus pada pertambangan batu bara, energi terbarukan, dan sektor terkait lainnya. Operasi penambangan utama mereka berlokasi di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, dengan sumber daya batu bara yang signifikan. Adaro juga memiliki beberapa anak perusahaan utama yang bergerak di berbagai sektor, termasuk pertambangan mineral dan energi bersih. Perusahaan ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham ADRO. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan profil perusahaan Yayasan WWF Indonesia. Yayasan WWF Indonesia adalah organisasi konservasi alam nasional yang mandiri dan merupakan bagian dari jaringan global World Wide Fund for Nature. Organisasi ini fokus pada pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia dengan visi keberlanjutan untuk kesejahteraan generasi sekarang dan masa depan. Mereka bekerja di berbagai wilayah Indonesia dari Aceh hingga Papua dan bekerja sama dengan pihak termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat. Fokus utama mereka meliputi pelestarian tumbuhan dan satwa liar, laut, pangan, hutan, iklim, dan energi serta air tawar. Dan selanjutnya di sini ada laporan keuangan PT Adro Energi Indonesia Tbk dan Yayasan WWF Indonesia. Bisa dilihat dari laporan keuangan ini, kita memerlukan evaluasi dan akan diimplementasikan ke beberapa elemen, yaitu ke-1 analisis rasio keuangan, kedua analisis common size, dan ketiga analisis indeks. Di sini saya akan menjelaskan jenis rasio likuiditas pada PT Adaro Energi Indonesia Tbk dan juga Yayasan WWF Indonesia. Rasio likuiditas PT Adaro Energi Indonesia di tahun 2023 mempunyai aset lancar senilai Rp3.270.164 dan utang lancarnya adalah Rp1.798.036. Aset lancar dan utang lancar dibagi sehingga hasilnya adalah 1,81 dan kuren rasionya menjadi 181%. Di tahun 2024, PT Adaro mempunyai aset lancar senilai Rp1.875.992 dan utang lancarnya adalah Rp1.519.862. Aset lancar dan utang lancar dibagi sehingga hasilnya 1,23 dan kuren rasionya adalah 123%. Dan pada Yayasan WWF Indonesia mempunyai aset lancar senilai Rp98.222.123 dan hutang lancarnya adalah Rp68.192.689. Aset lancar dan hutang lancar dibagi sehingga hasilnya 1.323%. Cash ratio dari Yayasan WWF Indonesia mempunyai kas dan efek senilai Rp7.759.782 dan hutang lancarnya adalah Rp68.192.689. Kas ditambah efek dibagi hutang lancar sehingga hasilnya 10.376%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Julia Widiasari dengan NIM akhir 91262. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang rasio leverage atau rasio solvabilitas. Di sini yang pertama, untuk total debt to asset rasio dari PT Adaro Energi Indonesia ini memiliki hasil 24,90%, di mana perusahaan pertama ini memiliki tingkat utang yang relatif rendah, di mana PT ini hanya memiliki utang 24,90% dari total aset yang dibiayai dengan utangnya, menunjukkan struktur modal yang lebih aman. Untuk yang kedua itu ada debt to equity ratio yang memiliki hasil 33,99%,
di mana untuk hasil rasio ini menunjukkan bahwa jumlah utang mencapai 33,29% dari modal sendiri. Jadi hal ini tuh masih dalam batas wajar, tetapi perusahaan tetap harus berhati-hati agar tidak terlalu bergantung pada utang dalam pendanaan operasionalnya. Untuk yang ketiga itu ada time interest ratio, di mana PT Adaro Indonesia Energi ini memiliki hasil 0,21 atau 21%. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa laba operasional hanya cukup untuk membayar 21% dari beban bunga. Nilai ini sangat rendah, menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki rasio yang tinggi dalam memenuhi kewajiban bunganya, yang dapat mengancam keberlangsungan keuangan jika tidak diatasi. Untuk yang keempat itu ada fixed chain coverage ratio, di mana PT Adaro Energi ini memiliki hasil 7,22%. Nah, dengan rasio sebesar 7,22% ini, perusahaan menunjukkan keterbatasan dalam menutup biaya tetapnya atau bunga dan angsuran leasing. Semakin rendah rasio ini, semakin besar juga kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan saat menghadapi kewajiban tetapnya. Untuk yang kelima itu ada debt service ratio, di mana PT Adaro Energi Indonesia ini memiliki 22,36%. Jadi perusahaan hanya memiliki 12,36% dari laba sebelum bunga dan pajak untuk membayar utang secara dan kewajiban lainnya. Nah, rasio ini menunjukkan resiko keuangan yang cukup tinggi karena